Insya Allah aman. Prof. Baik, keyword itu yang insya Allah kita akan pakai sebentar untuk mencari referensi yang terbaik. Ya. Jadi nanti keyword-keyword itu juga akan diuji di dalam pencarian referensi. Kalau misalnya keyword itu tidak menemukan referensi yang baik, ya kemungkinan eh, bisa kita ganti, bisa ditukar dengan keyword yang lain. Kita cari sinonimnya atau eh, kata-kata yang punya makna yang sama. Ya, ya. Insya Allah nanti akan disampaikan Mbak Aul ya, Mbak Aul ya. Selamat malam, Mbak Aul ya. Assalamualaikum. Halo Mbak Aul ya. Oh iya, Prof. Jamal, selamat malam, Prof. Ya, gimana kabarnya Mbak Aul? Enggak, Alhamdulillah sehat, Prof. Jamal. Prof. Jamal sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan peserta juga semua sehat walafiat. Amin, amin. Iya, Prof. Ini kita menunggu peserta dulu atau ada tambahan dari Prof. Jamal? Ya, biasanya kita menunggu eh, peserta itu sambil diskusi-diskusi ringan tentang Scopus, ya. Berdasarkan pengalaman para peserta, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, perlu diperjelas, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita bisa diskusikan dulu sambil menunggu yang lain. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Scopus, misalnya, Mbak Aulia. Kita mungkin Oke. juga tentang materi kemarin, ya, ada yang belum apa namanya belum selesai, masih ada kendala dan lain-lain sebagainya, ya kita bisa diskusikan sebelum kita uh, memulai. Ya, mohon maaf Prof, saya mau bertanya ini. Ya, Eh, silakan Pak Anwar. ya baik. Saya belum pernah, ya beberapa kali apa lihat jurnal di Scopus. Cuman saya kan mau cari referensi jurnal di scopus.com itu, apakah harus apa ya punya akunnya dulu atau gimana ya? Iya, betul. Kalau mencari referensi di uh, Scopus itu harus punya akun berlisensi. Kecuali Hmm. mencari jurnal sasaran, itu biar tidak punya akun. Oh Ya, baik, baik Prof. Berlisensi dan mahal ya Prof. Kalau untuk Ya, tiket. sekarang sudah banyak diperjualbelikan, ya, banyak di Shopee kalau saya tidak salah itu. Nah, Oh iya iya. ya, tapi akun bersama biasanya. J, 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 Prof. Ya, Apakah mohon maaf eh, Bu Aul terkait dengan apa namanya akun Rumah Scopus, apakah nanti peserta ini akan mendapatkan eh, ini ya apa namanya akun ya atau dipinjemin gitu setidaknya setahun gitu? Apa? Enggak, Pak Anwar, siap. Untuk akun itu mohon maaf kalau untuk peserta online itu belum Hmm. bisa kami fasilitasi. Nanti jika Mm-mm. Bapak offline, biasanya kita Hmm. fasilitasi 1 bulan. Oh gitu ya. Nggih. Mohon maaf ya Pak Anwar. Oh gitu ya. Iya. Tapi seperti yang disampaikan Prof. Jamal tadi, sekarang sudah banyak di toko oren, Bapak Ibu. Jadi Mm-mm. bisa boleh dipakai caranya, tapi nanti silahkan dipastikan di toko oren itu apakah tokonya berkualitas gitu ya. Kemudian Hmm. dicek dari komentarnya, sekiranya bagus, boleh dicoba untuk membeli gitu Pak Anwar. Oh iya. Baik, baik. Terima kasih, Mbak Prof. Terima kasih, Mbak Aul. Oke, ya, sama-sama. sama-sama, Pak. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan terkait judul ataupun keyword di materi sebelumnya? Sudah ada Prof. Jamal di sini, Bapak Ibu. Monggo kita berdiskusi saja, nggih, Bapak Ibu.
Atau saling sharing tentang Scopus boleh nggak Prof nggak? Ya boleh boleh. Monggo Bapak Ibu. Izin Prof dan Mbak Aul, misalnya begini saya nanya, misalnya kita mencari publikasi di misalnya di Simago ya, kemudian kalau di Simago itu kan saya pernah coba buka, dia kan nggak kelihatan apa kuarternya, kuartilnya ya. Bisa nggak kira-kira dari Simago kemudian kita ngecek dia key berapa di Scopus gitu bisa nggak ya Mbak? Ya, saya kira bisa. Salah salah satu cara mencari jurnal sasaran nanti itu udah di sesi keberapa itu ya, setelah digital rating, insya Allah ya itu kita akan mencari jurnal sasaran. Salah satunya itu melalui Skimago. Ya, Skimago itu bisa lebih spesifik lagi ya. Ya, berdasarkan bidang ilmu itu kadang-kadang ada cabang-cabangnya lagi itu kita bisa buka. Akan tetapi perlu dikonfirmasi dengan scopus.com. Kenapa? Ya, karena update-nya itu berbeda. Ya, update-nya di scopus.com itu lebih cepat dibanding dengan Skimago. Skimago itu dia dia masuk di Skimago itu uh, apa namanya? Itu 1 tahun sebelumnya. Jadi misalnya sekarang ini tahun 2025 yang muncul di Skimago itu adalah database 2024. Jadi ada kemungkinan sudah ada perubahan status di situ. Bisa bisa jurnalnya meningkat menjadi Q1 atau bisa juga turun bahkan bisa sudah discontinue tapi di Skimago JR itu masih tertulis continue. Jadi apapun itu dimanapun kita dapatkan itu nantinya kita akan tetap mengecek kembali di scopus.com ya karena sasarannya kita memang adalah di Scopus. Jadi kalau Skimago itu ya itu hanya apa namanya salah satu pintu saja untuk mencari. Ya. Saya kira begitu Pak Baik, Irandito ya. Ya, ya, baik, terima kasih Pak. ya, ya. Monggo Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan terkait materi sebelumnya? Izin Mbak Aulia untuk bertanya. Oke, monggo Ibu. Judul yang kemarin kita usulkan itu sudah harus jadi penelitian sudah jadi gitu ya. Oke, mungkin dari saya dulu nanti Prof Jamal boleh menambahkan ya. Ya, ya, ya. Ya, untuk judul penelitian, misalkan penelitian Ibu belum jadi nih, itu boleh banget kita pakai judul yang sudah kita susun kemarin. Nanti seiring menunggu penelitian gitu ya, Bu ya. Ketika penelitian selesai, nanti boleh diubah sedikit-sedikit dengan pola yang sama. Ada metode, signifikan, dan juga objektifnya. Gitu kalau dari saya. Dari Prof Jamal, apakah ada tambahan, Prof? Ya, saya kira seperti itu. Meskipun demikian, pada prinsipnya artikel ilmiah itu adalah uh, adalah hasil penelitian. Jadi penelitian sudah selesai, ya, baru dikemas menjadi sebuah artikel ilmiah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada prinsip yang berbeda di situ. Kalau laporan penelitian itu adalah mengangkat fakta-faktanya itu, mengangkat apa namanya hasil penelitiannya, ya, menyajikan hasil penelitiannya. Tapi kalau artikel di situ ada sesuatu yang ditawarkan, ada sesuatu yang dijual, ada kontribusi, ada solusi. Nah, iya, itu perbedaannya itu. Ya, kalau kita menyusun proposal itu adalah menjual masalah, kalau kita menyusun artikel itu adalah menjual solusi, ya, menjual kontribusi. Nah, itu prinsipnya itu. Sehingga dengan demikian eh, memang yang namanya artikel itu adalah hasil penelitian. Ya, hasil penelitian yang diolah kemudian menjadi
sebuah artikel yang di dalamnya ada sesuatu yang ditawarkan. Ya, jadi pada prinsipnya seperti itu. Nah, kalau belum ada penelitiannya, itu sebenarnya lebih bagus lagi. Artinya prinsip-prinsipnya yang kita bisa pakai untuk menyusun artikel itu sudah bisa dipertimbangkan. Ya, sudah bisa diorientasikan ke sana, sudah diarahkan bahwa penelitian kita nantinya ini kita berharap mendapatkan apa namanya menghasilkan katakanlah 2 3 artikel, ya, sehingga data-datanya kita sudah bisa sesuaikan. Nah, itu malah lebih bagus lagi sebenarnya. Ya, meskipun ya nanti artikelnya itu ya selesai artikel itu adalah bersumber dari hasil penelitian. Saya kira itu Mbak Iva. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mbak Aulia. Ya, Sama-sama Ibu. Oke, Bapak, Ibu, dan Prof. Jamal ini sudah setengah peserta sudah hadir sepertinya. ya mungkin sudah bisa dimulai karena waktu makin ini ya, berjalan terus. Ya, sudah bisa dimulai materinya sambil menunggu yang lain. Saya kira enggak apa-apa. Ya, Oke, saya mulai nggih, Prof. Mohon izin, saya mulai. ya silakan. Iya, oke. Terima kasih, Prof. Jamal. Selamat malam, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Baik, Mbak. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah, Mbak Au. Anjay, Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung gitu. Jadi tadi sudah kita uraikan ya terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai judul dan juga keyword. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan berlanjut ke materi yang kedua. Ada capaian nantinya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu capai. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait referensi. Bagaimana cara mencari referensi terbaik. Nah, salah satu yang memperbesar peluang Bapak Ibu itu untuk publish di Scopus, salah satunya adalah referensi ini, Bapak Ibu. Seandainya referensi yang Bapak Ibu gunakan itu adalah referensi-referensi terbaik, tentunya dari ini nggih, dari Scopus, kemudian dari kuartil atas 1 2 itu tentunya akan memperbesar peluang Bapak Ibu untuk publish di Scopus. Nah, sehingga pada malam hari ini capaiannya nanti Bapak Ibu silahkan cari referensi-referensinya nggih untuk hari ini. Namun sebelum ke sana, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencari referensi terbaik. Ada 3 cara Bapak Ibu untuk pencarian referensi. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan gitu ya, bebas mau menggunakan cara yang mana. Sebentar di sini. Nah, sudah terlihat layar saya Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah. Jelas Sudah. nggih, Bapak Ibu di layar. Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kemarin kita sudah menentukan judul dan juga keyword. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Jamal, bahwasanya keyword itu ada 2 fungsi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi. Nah, fungsi itu nanti akan kita terapkan di pertemuan kedua ini. Kita akan mencari referensi by keyword dari keyword yang telah kita tentukan kemarin. Referensi itu bisa kita peroleh dengan 3 cara. Yang pertama tentunya kita akan melalui scopus.com Bapak Ibu, scopus.com. Nanti Bapak Ibu untuk yang pertama kali menggunakan scopus.com, silahkan di Google-nya itu diketikkan scopus.com. Jadi wajib menggunakan Google Chrome, nggih, Bapak Ibu. Hukumnya wajib menggunakan Google Chrome. Karena apa? Karena nanti akan ada ekstensi atau tambahan gitu yang perlu kita download, ekstensi unduhannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan ketik scopus.com. Lalu di enter aja. Di enter. Kita tunggu. Oke, ini masih terhubung di akun saya. Saya coba pakai akun yang lain.
Scopus.com. Jadi nanti seperti yang sudah ditanyakan oleh Bapak tadi nggih, bahwasanya apakah untuk pencarian referensi itu kita perlu menggunakan akun-akun yang berlisens untuk Scopusnya. Atau cukup kita bisa gunakan akun pribadi kita, Mbak. Nah, untuk pencarian referensi Bapak Ibu, Scopus.com itu harus menggunakan akun-akun yang berlisensi untuk fitur search-nya. Fitur search ini hanya muncul di akun-akun yang berlisensi Bapak Ibu. Nah, fitur ini. Jika Bapak Ibu menggunakan akun-akun yang tidak berlisensi atau akun-akun yang menggunakan email pribadi Bapak Ibu, nantinya fitur search itu tidak akan muncul. Saya perlihatkan. Oke, sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya. Ini adalah akun pribadi saya. Di kanan atas itu tulisannya author search. Ini menandakan Scopus saya itu tidak berlisens. Jika Bapak Ibu menggunakan akun-akun yang berlisens, nah biasanya dari institusi nih. Kebetulan saya mengakses dari UGM. Itu ada fitur search-nya ini. Fitur search-nya ini. Nah, di dalam fitur search ini nantinya kita akan mencari referensi-referensi terbaik kita. Sehingga untuk penggunaan Scopus, Bapak Ibu silahkan menggunakan akun-akun yang berlisens. Oke. Ketika sudah login, nanti Bapak Ibu klik fitur search-nya ini. Nah, diklik, nantinya tampilannya akan seperti ini. Oke. Ketika sudah, Bapak Ibu, ketika sudah, di sini ada tulisan sebentar, Yang ada di yang tempat bocor. makan, yang di makanan. Nah, ketika sudah nggih Bapak Ibu nanti di sini ada tulisan search within. Nah, ketika kita klik ada banyak pilihannya. Bapak Ibu nanti boleh memilih search-nya by article title. Nah, ini pilihan nggih. Bapak Ibu boleh mencari by judul artikelnya. Lalu jurnalnya itu boleh, keywordnya. Tapi di sini yang kami sarankan Bapak Ibu klik yang ini saja. Artikel title, abstrak, dan juga keyword. Kita akan search by ketiga ini. Klik saja. Atau misalkan Bapak Ibu klik search, itu nanti tampilan awalnya biasanya sudah menyesuaikan. Artikel title, abstrak, dan juga keyword. Baru setelah itu, di sebelah kanan sini ada tulisan search document. Disinilah tempat kita akan meletakkan keyword yang sudah kita tulis kemarin, Bapak Ibu. Kita akan mencari by keywordnya kemarin. Nah, di sini. Ini adalah salah satu contoh judul dari Bapak Ibu kemarin, ya. Nantinya judul ini Bapak Ibu kan sudah dibuat menjadi keyword. Sudah dibuat menjadi keyword. Keyword yang sudah kita buat itu masih dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam Scopus.com, paper-paper itu berbahasa Inggris. Sehingga keyword ini perlu kita inggriskan, Bapak Ibu. Perlu diinggriskan. Caranya mudah. Di dalam Microsoft Word itu sudah ada tuyulnya. Bapak Ibu jangan khawatir. Tinggal diblok, nah diblok aja. Nanti klik kanan, ada tulisan translate. Nah, ada tulisan translate. Diklik, sudah langsung muncul di sebelah kanan Bapak Ibu. Di sebelah kanan muncul, silakan dipastikan bahasanya itu bahasa Indonesia to English. Indonesia to English. Sudah dipastikan, oh sudah benar bahasanya. From Indonesia to English. Tinggal kita insertkan. Sudah selesai. Yang kiri keywordnya sudah berbahasa Inggris. Kalau sudah berbahasa Inggris, tinggal kita copy salah satu keywordnya. Misalkan dari smoking behaviors, kita copy. Copy, lalu Bapak Ibu masukkan ke dalam Scopusnya tadi. Kita masukkan di bagian sini. Search dokumen, pastekan. Nah, di paste.
Lalu Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ingat, ketika keyword itu lebih dari satu kata, nah di sini kan ada dua kata, smoking dan behavior. Ini perlu kita berikan tanda petik depan belakang, seperti ini. Supaya apa? Supaya nantinya ketika Bapak Ibu search keyword ini, kata smoking dan behavior itu tidak didefinisikan secara terpisah. Jadi nanti didefinisikannya secara utuh. Oh, smoking behavior itu apa sih gitu. Nah, itu fungsi dari tanda petik ini, petik depan belakang. Baru setelah kita berikan tanda petik, sudah kita masukkan, Bapak Ibu klik search di kanan ini, warna biru. Klik search, nantinya akan muncul referensi. Nah, jangan khawatir ya Bapak Ibu, banyak sekali referensi. Di sini ada 11.000 referensi terkait dengan smoking behaviors. Nantinya Bapak Ibu perlu memfilter 11.000 dokumen ini. Karena kan di dalam 11.000 dokumen itu masih tercampur. Ada yang tahunnya lampau, ada yang asalnya bukan dari jurnal gitu ya. Kita filter dulu. Untuk memfilternya ada di bagian kiri. Jadi kan tadi tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu scroll, di kiri sini ada tulisan filter. Filter. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu filter itu adalah bagian tahun. Year-nya, tahunnya. Tahun Bapak Ibu silakan pilih individualnya, diklik dulu. Jadi kan ada range dan individual. Nah, Bapak Ibu klik individual. Individual, pilih tahunnya. Nah, ini sepertinya tadi saya coba di awal itu Scopusnya baru maintenance sepertinya Bapak Ibu. Jadi ini tahunnya tidak urut. Biasanya urut, nanti 2025, 2024, 23, 22, 21. Nah, karena ini sepertinya baru maintenance, jadi kita pilih yang tahun-tahun terbaru nggih, 2022, 2024. Nah, di sini 2025, 2024, 2023, 22, 21. Kita kecilkan, klik limit tuh. Klik limit tuh. Oke, sudah kita filter by tahunnya. Tahun sudah, di bawah tahun itu ada author name. Author name kita biarkan, kita diamkan saja. Kita lewati Bapak Ibu, author name. Subject area juga kita lewati. Kita lewati subject areanya, baru masuk ke dokumen tab-nya. Dokumen tab-nya apa? Dokumen tab-nya Bapak Ibu silahkan pilih artikel dan juga review. Nah, artikel dan juga review. Lalu Bapak Ibu scroll ke bawah, masuk ke search title. Search title ini adalah nama jurnalnya. Kita tidak perlu mempersempit by nama jurnalnya. Kita langsung scroll ke bawah lagi, masuk ke publication stage-nya. Silahkan dipilih yang final, yang sudah publish. Nah, kalau artikel in press kan masih proses, sehingga kita pilih yang final. Ke bawah ada keyword. Keyword kita lewati Bapak Ibu. Kita tidak perlu mempersempit dulu di bagian keyword. Kita diamkan dulu. Afiliasi, funding, sponsor, dan juga country itu cukup kita diamkan juga. Biarkan dia seperti ini. Kita biarkan masuk ke dalam search tab-nya. Search tab, Bapak Ibu silakan pilih jurnal. Nah, Bapak Ibu pilih jurnal search tab-nya. Kenapa kita pilih jurnal? Karena kan Bapak Ibu pastinya ingin publish di jurnal Scopus. Sehingga kita usahakan search tab-nya itu adalah jurnal. Lalu masuk ke language. Untuk language Bapak Ibu, secara umum paper itu berbahasa Inggris, sehingga Bapak Ibu silakan pilih language-nya yang English. Klik English, scroll ke bawah lagi. Nah, ini kadang tertinggal nih Bapak Ibu, open access-nya. Open access nanti Bapak Ibu klik dulu tanda panahnya ini, klik. Silakan pilih yang all open access, gold dan juga hybrid gold. Nah, tiga ini.
Apa artinya, Mbak, di sini? Jadi all open access itu adalah paper-paper yang dia open untuk publik gitu nggih, Bapak Ibu, tersedia PDF-nya. Gold ini juga sama, PDF-nya tersedia. Kalau hybrid gold, karena dia hybrid gitu ya, beberapa ada yang close, beberapa ada yang open PDF-nya. Jadi kita usahakan paper-paper referensi itu kita cari yang PDF-nya ada, yang open. Kalau green dan bronze itu biasanya close access atau biasanya Bapak Ibu pernah melihat gitu ya, ada PDF dari jurnal pembaca diminta untuk membayar PDF-nya. Jadi kita diminta untuk membayar PDF-nya. Nah, itu adalah green dan bronze. Sehingga kita filter optimalkan ke paper-paper yang tersedia, open access gitu. Oke. Kalau sudah difilter, Bapak Ibu klik limit tuh. Klik limit tuh. Kita perkecil. Yang semula ada 11.000 dokumen, sekarang sudah 1.000-an dokumen, Bapak Ibu. Masih cukup banyak. Nah, masih cukup banyak. Kita nanti akan persempit lagi hingga kita peroleh range antara 100 hingga 200 dokumen. Jadi kita persempit lagi, Bapak Ibu. Cara mempersempitnya bagaimana? Cara mempersempitnya ada di bagian Revenge Search-nya ini. Revenge Search. Nah, mempersempit itu gimana sih, Mbak? Oke, mempersempit itu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya keyword smoking behavior atau kebiasaan merokok gitu ya. Ternyata Bapak Ibu di dalam papernya ingin membahas bagaimana kebiasaan merokok di kalangan pelajar. Nah, itu Bapak Ibu nanti masukkan di sini search within result-nya. Masukkan kata misalkan student gitu ya. Kita masukkan student. Nah, pelajar. Lalu Bapak Ibu klik tanda panah ini. Klik tanda panah. Yang semula ada 1.000-an dokumen sudah menjadi 384 dokumen. Oke, boleh nggak kita persempit lagi? Boleh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin membahas terkait bagaimana pola orang tua gitu ya dalam membentuk kebiasaan merokok pelajar. Nah, ini kan masih nyambung nih. Berarti kita ingin memasukkan kata parents gitu ya. Kita tinggal masukkan kata parents. Parent gitu ya. Oke, tinggal diklik tanda panah biru. Nah, sudah sempit. Yang semula 11.000 dokumen menjadi 1.000 dokumen. 1.000 dokumen menjadi 300 dokumen. 300 dokumen menjadi 81 dokumen. Ini nantinya akan kita ambil Bapak Ibu sebagai referensinya Bapak Ibu. Caranya selanjutnya bagaimana? Nah, masih ada lagi Bapak Ibu yang perlu dilakukan. Ketika kita sudah menemukan dokumen yang kita cari, Bapak Ibu geser ke kanan ada tulisan sort by-nya. Sort by ini Bapak Ibu silakan pilih set by highest. Sini. Kenapa set by highest? Kita klik set by highest. Sitasinya, sitasi dari paper-paper yang Bapak Ibu cari itu akan mengurutkan dari yang terbanyak, sitasi terbanyak hingga terkecil ya. Di sini di ujung kanan 60, 43, 35 sudah mengurutkan. Kenapa kita sebaiknya memfilter set by highest? Karena Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu filter set by highest, biasanya paper yang disitasi oleh banyak orang itu menunjukkan paper-paper yang berkualitas atau bereputasi gitu. Bisa dilihat dari mana? Bisa kita lihat dari kuartilnya. Nah, kuartil itu cara mengecek, oh paper sosioeconomic status ini masuk ke kuartil berapa sih? Gitu kan. Bapak Ibu pasti ingin mencari dia masuk ke kuartil berapa. Caranya nanti Bapak Ibu di sini ada tulisan source. Source ini adalah sumber jurnalnya. Paper ini ada di jurnal mana? Itu ada di bagian source. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik tulisan European Psychiatry, ini nama jurnalnya. Klik kanan saja, open link in new tab. Jadi kita buka di tab baru, new tab. Nanti yang loading itu ada di tab sebelah kanan sini. Ya, di tab sebelah kanan Bapak Ibu klik. Sudah muncul search detail dari jurnalnya.
sudah muncul source detailnya. Nanti Bapak Ibu ketika sudah muncul source detail, Bapak Ibu scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Di sini ada tulisan site score rank-nya. Nah, ada yang namanya persentil. Persentil ini kita akan melihat. Dari persentil ini bisa kita lihat paper tersebut atau jurnal tersebut masuk ke kuartil berapa. Oke, di sini 90% gitu nggih Bapak Ibu. Apakah ada yang tahu dari Bapak Ibu 90% masuk ke kuartil berapa? 1. Satu, Satu, betul. Mbak. Betul Ibu, satu. Jadi untuk kuartil itu 100 dibagi 4 konsepnya Bapak Ibu. 100 dibagi 4, jadi yang rendah 0 sampai 24% itu masuk ke Q4, lalu 25% sampai dengan 49% itu masuk ke Q3, nanti berlanjut lagi 50% ke 74 itu ke Q2. Nah, sisanya 74 ke 99%. Jadi batas maksimalnya adalah 99% itu masuk ke Q1. Jadi dilihat dari sininya. Gitu. Nanti baru oh ini ternyata Q1 nih bisa kita ambil. Karena kan dengan apa referensi-referensi yang berasal dari Q1, Q2 itu akan memperbesar peluang Bapak Ibu untuk publish di Scopus. Kuncinya di situ salah satunya. Oke, ketika sudah Q1, Bapak Ibu kembali lagi ke tab yang sebelah kiri, tab awal, tab scopus.com. Oke, saya contohkan sekali lagi bagaimana cara mengeceknya, nggih Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih memahami. Jadi di sini cara kita mengecek apakah paper ini masuk ke kuartil berapa nih? Ada di bagian sini, sources. Nah, sources ini merupakan sumber jurnalnya. Kita bisa melihat kuartil paper itu dari jurnalnya. Caranya nanti Bapak Ibu klik kanan, open link in new tab, pasti tabnya akan muncul di sebelah kanan. Ini Bapak Ibu klik, addiction, kita lihat, scroll ke bawah. Nah ini ada contoh baru nih Bapak Ibu. Di sini ada dua nggih kategori Bapak Ibu. Nanti dilihat dari yang mana Mbak, karena berbeda nih. Ada yang 94, ada yang 93. Nanti silakan dilihat dari yang paling atas saja. Kita melihat kuartilnya itu dari kategori paling atas. Jadi kita lihat yang paling awal. Seandainya yang bawah ini 83, yang atas 94, kita ambil yang 94%. Itu sudah menunjukkan kuartil dari jurnalnya. Gitu Bapak Ibu. Ini di 94%, jadi Q1 ya, Q1. Sehingga tadi fungsi kita filter set by highest Bapak Ibu, kita optimalkan paper-paper yang atas ini yang disitasi oleh banyak orang itu adalah paper-paper yang Q1, Q2. Nah, ini biasanya rata-rata seperti itu. Ketika sudah disitasi oleh banyak orang, pastinya papernya itu paper-paper yang bagus, yang berkualitas. Oke, set biaya sudah, Bapak Ibu juga sudah bisa cara melihat kuartil dari papernya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita dari set biaya kita geser ke kirinya. Ada tulisan show all abstract. Bapak Ibu klik saja show all abstract. Nah, ini nanti akan muncul abstraknya. Kalau tidak muncul kuning-kuning, nah kita yang kita cari itu warna kuningnya atau stabilo kuningnya, Bapak Ibu. Sebentar ini kita hapus dulu. Nah, yang kita cari adalah warna kuning-kuningnya. Nanti ketika tidak muncul seperti kasus yang saya alami ini, Bapak Ibu bisa klik refresh atau reload di kiri atas. Ini, reload this page. Kita tunggu dulu. Oke. Kita show all abstract lagi. Klik show all abstract. Nah, ini sebenarnya memang tidak ada kuning-kuningnya nih Bapak Ibu. Coba kita ulangi. Oke, tidak muncul kuning-kuningnya. Nah, saya contohkan kata kunci yang lain saja.
Bentar. Oke. Karena tidak muncul, biasanya muncul Bapak Ibu stabilo warna kuning, nanti warnanya akan seperti ini, warna kuning-kuning. Nah, warna kuning itu nantinya akan muncul di keyword yang kita cari. Ini sebetulnya Scopusnya baru maintenance mungkin ya Bapak Ibu. Jadi ada sedikit error-error. Nanti kita coba lagi di akhir. Nah, ini nanti Ya, biasanya izin muncul Pak Bapak Ibu. Paul. Oke, Bapak. Ya, saya coba juga punya saya nggak muncul Nggak kuning-kuningnya itu. muncul kuning-kuningnya ya Pak ya. Kata Pak Jo, tuyulnya nggak muncul ini. Nah, itu sudah kita coba refresh berulang kali. Iya, Sepertinya tadi, sama saya coba juga iya, berulang kali nggak muncul. berulang kali nggak muncul. Tuyulnya males kayaknya. Enggak, Bapak. Mungkin nanti bisa dicoba lagi, Bapak Ibu. Itu bisa dipastikan nanti akan muncul kuning-kuningnya. Sebentar, saya set segini aja. Nah, nanti tanda kuning-kuning itu munculnya seperti ini. Karena ini sepertinya Scopusnya yang agak error, baru diperbaiki Bapak Ibu. Jadi nanti saya contohkan, guys. Nanti warna kuningnya seperti ini kira-kira. Jadi baik keywordnya ya, nanti keywordnya kan online learning nih. Online learning dia akan muncul warna kuning-kuning. Semakin banyak stabilo kuning ini artinya apa? Artinya di dalam paper keyword Bapak Ibu itu dibahas berkali-kali, berulang kali. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan pilih yang kuning-kuningnya banyak, yang ada stabilo kuningnya. Cara milihnya, nah cara milihnya di kiri ini ada angka 1. Di samping angka 1 ada tanda kotak. Ada tanda kotak, Bapak Ibu klik saja. Oh ini banyak ini lagi, kita lihat lagi. Oh ini ada kuning-kuningnya, boleh kita ambil. Namun sebelumnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pertama kali menggunakan scopus.com, silahkan pilih satu dokumen dulu, karena kita akan mendownload ekstensinya dulu. Jadi kita pilih satu dokumen. Jadi langkah download ekstensi ini hanya dilakukan satu kali dalam satu akun Google, nggih. Misalkan saya punya akun Google Aulia. Nah, itu nanti kita hanya perlu melakukan proses ini satu kali. Bapak Ibu silakan pilih dulu salah satu, nanti klik download, klik download. Nah, akan muncul seperti ini. Downloading requires an extension. Jadi kita diminta untuk menambahkan ekstensi. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu klik get extension. Get extension kita klik. Nah, nanti kita akan diarahkan ke Chrome Web Store Scopus Document Download Manager. Tampilannya akan seperti ini. Sehingga tadi di awal saya sampaikan, biasanya untuk penggunaan scopus.com, Bapak Ibu silakan gunakan Google Chrome. Karena kita perlu mendownload ekstensi ini. Ekstensi ini hanya ada di Google Chrome, Bapak Ibu. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal tambahkan ke Chrome. Tambahkan ke Chrome. Nanti Bapak Ibu tidak perlu menunggu proses ini. Proses lingkar-lingkar ini tidak perlu. Langsung klik Add Extension saja. Add Extension. Nantinya di kanan atas itu akan muncul Scopus Document Download Manager has been added to Chrome. Artinya apa? Artinya Scopus Document Download Manager-nya sudah berhasil ditambahkan di akun Bapak Ibu. Lalu kalau sudah, Bapak Ibu kembali lagi ke tab awal, baru di sini kita klik download lagi. Nah, diklik download, ada tulisan refresh your browser. Tinggal kita ikuti saja, refresh. Refresh, lalu kita klik show all abstract lagi. Nah ini karena tidak muncul, nanti Bapak Ibu bisa juga ikuti langkah seperti ini ya. Mungkin ini Scopusnya baru di, di maintenance. Nanti Bapak Ibu selama menunggu proses itu, Bapak Ibu bisa Ctrl F. Bisa bisa pakai Control F. Ya. Iya, betul Prof. Jamal. Ya. Jadi nanti, terima kasih Prof. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu Ctrl F, oke, masukkan kata kuncinya di sini. Misalkan saya kan online learning ya, nanti Bapak Ibu klik ketikan online learning. Nah, sudah muncul kuning-kuningnya.
Jadi jangan khawatir, masih ada banyak cara nih Bapak Ibu. Ketika sudah muncul kuning-kuning, Bapak Ibu pilih nih. Oh ini banyak, pilih. Pilih dulu. Kuning-kuningnya, jangan dibaca Bapak Ibu. Silakan dilihat stabilo kuningnya saja. Oh, non-learning nih. Ada Mbak stabilo kuningnya. Ambil saja dulu. Ambil saja dulu. Yang nomor 3 ada juga, langsung ambil. Nggak usah dibaca Bapak Ibu. Lagi, nanti Bapak Ibu silakan ambil beberapa file gitu ya. Untuk satu keyword, Bapak Ibu diminta mencari minimal 10 referensi paper. Nah, 10 referensi paper, satu keywordnya. Seandainya Bapak Ibu punya 5 keyword, nantinya Bapak Ibu punya 50 minimal 50 referensi papernya. Di sini kita coba 6 dokumen dulu atau 7. Nah, ada tanda Maaf kuning-kuning Mbak Uli ya, sebelum dimulai, boleh, sebelum lanjut, Bapak, monggo. ya, saya mau nanya tadi yang download apa Chrome tadi itu pada status apa? Apakah yang belum punya Scopus berlisensi atau yang sudah pun harus di tahapnya, sorry saya agak agak terlalu cepat tadi, saya mau terlambat tadi. Oke. Oke, Bapak. Sama tadi kontrol F tuh yang mananya gitu. Oke, mungkin mungkin belum semuanya Oke. menyimak. Oke, terima kasih Pak Santoso. Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Santoso, yang pertama terkait download manager ya, Bapak. Scopus download manager itu Scopus dokumen download manager itu Bapak Ibu nantinya diminta untuk menambahkan ekstensi itu ketika Bapak Ibu pertama kali menggunakan scopus.com. Tentunya karena ini hanya ada di fitur search ya, fitur search. Ini pastinya untuk akun-akun yang berlisensi. Berlisensi itu perlu mendownload yang namanya Scopus dokumen download manager ini. Tapi jika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Scopus.com, itu biasanya tidak perlu mendownload Scopus Document Download Manager. Jadi karena ini kasusnya saya pertama kali menggunakan Scopus.com, sehingga saya harus mendownload tambahannya, ekstensinya ini. Ya, kalau sudah, nanti proses pencarian selanjutnya itu saya tidak perlu mengulang penambahan ekstensi ini. Gitu, Bapak. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait kontrol F tadi. Nah, di sini ya, Pak, kan tadi kan sebelumnya kuning-kuningnya itu tidak muncul. Ketika kita refresh juga itu masih belum muncul kuning warna kuningnya, stabilo kuningnya. Nanti bisa kita lakukan cara lain, Bapak. Caranya, Bapak Ibu nanti silakan diketikkan di keyword gitu ya, secara bersamaan. Tanda kontrol kita klik, lalu diklik tanda F-nya. Jadi kontrol plus F. Nah, ketika sudah kita klik kontrol plus F, Bapak Ibu masukkan kata kunci yang ingin dicari di sini, diketikkan. Saya ingin mencari online learning. Oke, tinggal kita lihat saja. Nah, sudah muncul warna kuning-kuningnya. Jadi kontrol F ini kita gunakan ketika di sini belum muncul stabilo kuningnya. Kalau sudah muncul, Bapak Ibu tidak perlu kontrol F ini. Oke, Pak Santosa, bisa diterima Bapak atau ada tanggapan? Pak Santosa? Oke Mbak, yang kontrol F sudah oke. Kemudian Oke. tadi download Chrome itu bagaimana tahapannya? Oh, tahapannya. Nah, Ya, tahapannya nanti Bapak klik pilih satu dokumen dulu. Pilih satu dokumen. Oke. Nanti oke. Bapak klik download. Klik download. Nah, nanti di situ biasanya ada tulisan get extension. Ada tulisan get extension, Bapak. Nggak ada Mbak. Munculnya download, seperti yang tampil di layar saya. Sabar, Mbak punya gimana? Ya, kayak gitu Mbak. Oke. Kalau tampilannya seperti ini, artinya Bapak sudah memasang ekstensinya ini, sehingga tidak perlu melakukan proses tadi. Gitu. Jadi sudah aman, Bapak. Sudah aman. Ya. Untuk
Scopus Select one dokumen tuh download gitu ya, tulisannya download iya, gitu ya. sudah sudah terpasang ekstensinya. Nanti Bapak tinggal mengikuti langkah yang saya sampaikan selanjutnya ini. Baik, Gitu. makasih Mbak. Nggih, sama-sama Pak Santosa. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan nggih. Jadi ketika sudah muncul stabilo kuningnya, Bapak Ibu silakan klik pilih ya, dipilih beberapa dokumen. Saya contohkan 5 dokumen dulu. Oke, nanti misalkan ada kasus, ternyata di salah satu PDF-nya itu tidak ada kuning-kuningnya sama sekali. Misalkan ini ya, ini tidak ada kuning-kuningnya sama sekali, Mbak. Bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat dari judulnya. Seandainya di sini di dalam judul itu membahas terkait, oh masih ada sangkut pautnya terkait online learning, Bapak Ibu boleh ambil. Jadi dilihat dari judulnya, oh oke nih bisa kita ambil saja, nggak masalah Bapak Ibu. Jadi kalau sudah diambil, Bapak Ibu scroll ke atas lagi, arahkan kursor ke atas, ada tulisan download. Ada tulisan download, Bapak Ibu klik download, nantinya akan muncul you selected 5 document to download. Artinya Bapak Ibu sudah memilih 5 dokumen untuk di-download. Baru setelah itu Bapak Ibu klik download ini. Klik download. Oke, kita tunggu. Kita perkecil. Nah, di bawah sini ada tulisan your document. Nah, ini tadi kan ada persentasenya. Nanti Bapak Ibu tunggu hingga 100% hingga muncul tulisan view summary. View summary seperti ini, view summary. Nanti Bapak Ibu tulisan ini jangan sampai disilang. Dan sampai disilang, diklik view summary-nya. Kita lihat. Di dalam view summary, kita bisa melihat dokumen mana saja yang belum berhasil terdownload. Tadi kan saya memilih 5 dokumen, Bapak Ibu, 5 dokumen. Dua dokumen itu sudah berhasil terdownload. Dia akan otomatis masuk ke dalam file explore-nya Bapak Ibu di bagian download. 3 sisanya, 3 yang gagal ini perlu kita kunjungi Bapak Ibu, perlu kita kunjungi. Dengan cara klik view at publisher, view at publisher. Oke. Nah, di sini ketika kita klik view at publisher pasti akan diarahkan ke dalam papernya, ke dalam publishernya, gitu ya. Di sini Bapak Ibu silahkan cari tulisan download atau yang ada gambar PDF-nya seperti ini. Tinggal diklik view PDF. Nah, kita lihat apakah dia berbayar atau tidak. Sebentar. Nah, ini adalah paper yang disediakan nih PDF-nya, tidak berbayar. Tinggal kita unduh secara manual, Bapak Ibu. Tombol unduhnya ada di sebelah kanan ini. Diklik, tinggal kita save saja. Save. Sudah. Namanya tidak perlu kita ganti dengan judul ini, tidak perlu. Cukup langsung di save saja. Kalau sudah, kita kembali ke tampilan Scopusnya lagi. Ada 2 lagi yang perlu saya selesaikan. Diklik view at publisher. Nah, diklik view at publisher. Sebentar. Mohon izin, saya mute ya Bapak. Nah, ini ada tulisan view PDF lagi. Diklik view PDF-nya. Oke, tinggal kita unduh lagi Bapak Ibu. Diunduh namanya tidak perlu diganti. Karena nanti di pertemuan besok gitu ya, kita akan membahas terkait Mendeley. Mendeley itu bisa membaca nama papernya. Sehingga ini tidak perlu kita berikan nama. Tinggal kita save. Lanjut lagi, balik lagi ke Scopus. Jadi nanti Bapak Ibu selesaikan dokumen yang belum berhasil terdownload. Klik view at publisher lagi. Nah, ini kebetulan bisa di-download semua. Biasanya Bapak Ibu ada dokumen yang perlu membayar nih. Ada tulisan per case-nya. Coba kita lihat dulu. Paper
Kita coba cari yang close access ya Bapak Ibu. Apakah ada? Open, open, open. Nah, kebetulan ini open access semua. Nanti biasanya, saya contohkan saja, misalkan salah satu paper itu berbayar, ada tulisan per case PDF-nya. Jadi ketika kita klik view PDF, kita diarahkan untuk membayar. Nah, itu ada caranya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu diminta untuk membayar paper, Bapak Ibu boleh kalau mau membayar nih, biasanya 600.000 per papernya. Boleh sekali, kalau tidak mau nanti silahkan diambil doinya dulu, copy doi, copy, buka tab baru, buka tab. Bapak Ibu saya rasa pernah menggunakan Skyhub. Skyhub. Nah ini, nanti kita gunakan cara ini, cara curi mencuri gitu nggak Bapak Ibu. Tapi ini saya rasa curi mencurinya masih legal di Indonesia. Kalau di luar negeri ini sudah berapa ada yang ilegal nggak Bapak Ibu. Kita pastekan. Lalu kita open. Jadi kita ambil doinya, kita open. Nah, kalau sudah terbuka, Bapak Ibu unduh lagi. Unduh, tinggal di-save. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menemui kasus, ternyata papernya harus berbayar nih Mbak, gimana? Kita cari lewat Skyhub. Gimana kalau ternyata di Skyhub-nya itu tidak bisa kita cari? Karena beberapa paper yang publish di 2025 atau 2 tahun terakhir itu biasanya belum muncul di Skyhub. Bagaimana Mbak solusinya? Solusinya tinggalkan saja Bapak Ibu papernya. Kita tidak perlu pusing-pusing ya nyari paper ini, nanti akan memakan waktu yang cukup lama biasanya kalau kita mencari paper. Tinggal kita bisa download paper yang lainnya. Kan masih banyak ini Bapak Ibu, masih 1000-an dokumen. Kita cari paper yang lainnya gitu. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu itu adalah proses yang pertama, proses download referensi dari scopus.com. Untuk pencarian yang pertama, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu? Nah, nanti kan setelah dari Scopus ini ada cara yang kedua. Scopus kan berbayar ya, berlisensi ya Bapak Ibu. Ada cara yang kedua, yaitu cara yang tidak membayar. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Ada Mbak Auni. oke. Gimana Ibu? Mohon maaf, tadi kan saya coba buka keranjang kuning Oke, untuk keranjang di kuning. akun scopus.com-nya. Terus ada beberapa pilihan, di antara pilihannya itu ada akun AI, ada non AI. Itu gimana Mbak? Oke, Kasih. enggak, terima kasih Ibu Iva. Jadi nanti kalau ada Scopus gitu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pilih opsional itu, mau yang ada AI-nya atau yang tidak. Kalau yang AI nanti kan Bapak Ibu seperti fungsi ChatGPT gitu ya, Bapak Ibu bisa tanyakan di Scopus AI-nya. Jadi opsional, Bapak Ibu pilih yang mana. Gitu. Nanti silakan dicek deh Bapak Ibu, tokonya kadang yang ditakutkan itu tokonya ada yang ketika kita membeli, pernah waktu itu ada yang membeli hanya 7 hari saja. Jadi nanti dicek kembali. Sebenarnya kalau membeli di toko oren itu agak kurang disarankan. Lebih baik ditanyakan ke instansi dulu. Karena itu akan lebih baik Bapak Ibu. Lebih nyaman. Kalau belum ada dari instansi baru silakan cari di toko oren. Begitu Bu Iva. Jadi opsional kalau skop CF atau tidak itu. Oke, makasih Mbak Auli ya. Tapi itu Oke. legal ya, maksudnya pakai AI yang dibolehkan gitu. Seperti ini nih Bu tampilannya. Sebentar. Open link in your tab. Nah ini, nanti kalau Ibu pilih yang ada muncul scope CI-nya, dia muncul di fitur sini. Nah fungsinya nanti sama seperti ChatGPT, Bapak Ibu bisa tanyakan di sini, di scope CI-nya. Gitu Ibu. Jadi silakan, untuk Scopus boleh pakai
yang biasa itu boleh kok Ibu. Karena kita hari ini kan kita mencari dengan fitur yang Scopus biasa ya, pakai fitur search ini. Tidak menggunakan fitur Scopus AI. Jadi opsional kalau Ibu seandainya pengen muncul Scopus AI, silahkan dibeli yang ada fitur Scopus AI-nya. Oke, Bu Iva? Mbak, matur nuwun. Nggih, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi di akhir nanti nggih. Saya lanjutkan dulu cara yang kedua dari Science Direct. Nih, Bapak Ibu. Science Direct kadang juga ada universitas yang berlangganan di Science Direct. Nanti Bapak Ibu untuk Science Direct ini lebih longgar daripada Scopus. Beberapa di Science Direct itu bisa kita kalau di Science Direct itu kita bisa akses nggih untuk akun-akun email pribadi. Jadi tidak harus akun email yang berlisens. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu klik My Account diklik sebelah kanan. Klik My Account. Nah, nanti akan diminta untuk sign in. Oke, ini saya coba sign in pakai akun pribadi saya saja. Karena kadang ada perbedaan Bapak Ibu antara akun universitas dan akun pribadi. Dan beberapa universitas itu terkadang berlangganan di Science Direct. Oke, saya coba pakai akun pribadi saya. Bapak Ibu untuk record Zoom, silakan pilih yang tundis komputer nggih, jangan record yang cloud. Nah, kalau cloud itu nanti tidak akan masuk ke komputernya Bapak Ibu. Oke, ini saya sudah masuk by email pribadi saya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan klik My Account, masukkan email. Boleh email yang sama dengan login di scopus.com tadi, boleh email yang berbeda. Nah, baru nanti di sini sama Bapak Ibu caranya. Di kiri, paling kiri itu ada tulisan Find Article with this term. Disinilah tempat kita memasukkan keywordnya. Coba kita masukkan keyword lagi, nggih. Misalkan online learning lagi, boleh. Online learning. Nah, seperti biasa, ketika lebih dari satu suku kata, silakan beri tanda petik depan belakang. Depan belakang, lalu klik tanda search ini. Klik search. Klik search. Oke, di sini Bapak Ibu, fiturnya sebenarnya mirip-mirip dengan scopus.com. Di kiri ya, paling kiri ini ada tulisan resultnya. Ada 28.000 result, banyak sekali. Nanti di bawahnya ada filternya. Bapak Ibu silakan filter tahunnya dulu. 5 tahun terakhir, diklik, pilih nggih. Oke. Sudah 5 tahun terakhir, scroll ke bawah. Artikel type-nya. Artikel type, silakan pilih review artikel. Review artikel dan research artikel. Nah, kita gunakan dua ini. Jika yang muncul hanya research artikel saja, tidak apa-apa, dipilih research artikelnya saja. Jadi menyesuaikan, jika hanya muncul review, review saja, hanya muncul research, research saja. Scroll ke bawah lagi, publication title-nya tidak perlu, kita lewati saja. Subject area juga kita lewati, baru masuk ke language-nya. Language, Bapak Ibu pilih English. Lalu scroll lagi, akses tab-nya Bapak Ibu pilih yang ini, Open Access dan Open Archive. Jadi kita klik. Nah, bedanya Bapak Ibu untuk Science Direct ketika kita klik filternya itu sudah langsung otomatis terfilter. Kalau di Scopus tadi kan kita perlu klik yang namanya limit to. Nah, ini Scopus tadi perlu kita klik yang namanya limit to di bawahnya. Nah, kita perlu klik limit to kalau di Scopus. Kalau di Science Direct itu langsung otomatis memproses. Ketika kita klik English itu nanti sudah langsung loading gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba klik. Nah, dia langsung merefresh. Oke.
Kalau sudah kita filter, Bapak Ibu silahkan nanti di sini klik abstrak untuk melihat abstraknya. Jadi tidak bisa show all abstrak. Bapak Ibu bisanya klik abstrak, kan muncul abstraknya. Kan muncul abstraknya. Nanti kalau mau lihat kuning-kuningnya gitu ya, bisa Ctrl F tadi. Ctrl F, masukkan kata online learning. Klik abstrak. Oh, ini ada ini, kuning-kuningnya. Kuning-kuningnya ada. Namun Bapak Ibu, di sini kita tidak boleh langsung download saja. Kita perlu memastikan apakah benar paper ini masuk ke Scopus ya. Paper ini masuk ke Scopus. Caranya nanti Bapak Ibu di atas ini kan nama papernya, judul papernya. Di bawahnya itu ada nama jurnalnya. The International Journal of Management Education. Ini adalah nama jurnalnya. Bapak Ibu copy dulu nama jurnalnya. Kita copy nama jurnal. Sebentar. Oke, kita copy. Lalu kita buka di scopus.com. Nah, di scopus.com ada fitur, tadi kan kita menggunakan fitur search, Bapak Ibu. Kita gunakan fitur search. Sekarang kita gunakan fitur sources. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan akun pribadi seperti yang saya tampilkan ini, itu masih tetap muncul fitur sources-nya. Fitur sources ini adalah fitur yang kita gunakan untuk mencari jurnalnya. Kalau search tadi kan mencari referensinya, kalau di sini mencari nama jurnalnya. Atau besok akan kita lebih perdalam lagi, sources ini kita akan gunakan untuk mencari jurnal tujuannya. Namun sementara ini, kita gunakan fitur sources untuk mengecek apakah paper di dalam jurnal ini masuk ke Scopus atau tidak, masuk ke kuartil berapa. Nah, tadi kan kita sudah kita buka di Scopusnya. Di sini subject area, Bapak Ibu pilih title saja, ganti title. Karena kita akan search by nama jurnalnya, title-nya. Lalu pastekan di sini, paste. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu klik Find Sources. Find Sources. Nah, ternyata resultnya 0. Artinya paper ini tadi tidak bisa kita ambil sebagai referensi. Kita hilangkan dulu. Kita coba cari lagi. Social Science and Humanities ya, di sini. Kita copy. Kita copy nama jurnalnya. Lalu Bapak Ibu buka Scopusnya. Nah, ini disilang dulu, disilang. Pastekan di sini. Paste. Oke, paste. Lalu klik Find Sources. Oke. Ini Bapak Ibu nama jurnalnya. Nomor 2 ini. Social Science and Humanities. Dari depan juga sudah kita terlihat nggih Bapak Ibu persentilnya. Di sini highest persentil itu ada di 84%. Artinya dia masuk ke Q1. Sehingga paper di dalam The Impact of Online Learning ini masuk ke kuartil 1. Papernya bagus. Boleh kita tandai. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pastikan jika menggunakan Science Direct gitu ya. Silakan dipastikan kembali apakah jurnalnya itu sudah terindeks Scopus atau belum. Kemudian masuk ke kuartil berapa. Nah, ini saya contohkan ketika beberapa ini masuk ke dalam jurnal-jurnal Scopus ya. Kita pilih beberapa file, lalu kita scroll ke atas. Scroll ke atas. Di sini muncul tulisan download 3 artikel. Nah, Bapak Ibu tinggal klik download. Klik download. Nah, dia nanti akan mengunduh dalam bentuk zip ya. Dalam bentuk zip. Tinggal di-save saja dulu. Lalu kita coba cek Bapak Ibu muncul di mana. Oke. Tadi masuk ke download. Jadi filenya itu masuk ke download nggih Bapak Ibu.
Di sini bentuknya itu adalah zip. Nah, ini bentuknya zip paling atas ini. Nanti Bapak Ibu ekstrak dulu. Nah, karena di sini saya tidak ada ekstrak deh. Nanti Bapak Ibu biasanya klik kanan, ekstrak gitu sudah langsung mengekstrak. Jadi klik kanan, ekstrak, nanti otomatis file zip-nya ini berubah menjadi PDF. Caranya seperti itu untuk Science Direct. Oke, langkahnya kurang lebih mirip dengan Scopus.com, hanya saja nanti ketika Bapak Ibu menggunakan Science Direct, Bapak Ibu silahkan pastikan kembali apakah jurnalnya ini terindeks Scopus atau tidak. Oke, ada satu yang terlewat Bapak Ibu. Jika ternyata ketika kita search online learning, ini masih 4.000 result ya, masih cukup banyak. Dan Bapak Ibu ingin mempersempit katanya, itu bisa. Nanti Bapak Ibu klik Advanced Search ini, diklik Advanced Search. Lalu Bapak Ibu nantinya kan akan muncul kotak seperti ini. Scroll di bawah ada tulisan Show All Field. Nah, ini diklik Show All Field-nya, masukkan kata kunci yang mempersempit kata online learning tadi. Oh, ternyata saya ingin membahas terkait online learning terutama di bagian science gitu ya, di bagian science. Nah, Bapak Ibu masukkan saja science. Oke, kita persempit di bagian science saja. Tinggal diklik search. Oke, jadi di bagian title abstract specific keyword, nah ini kita kan diminta untuk memasukkan specific keywordnya. Lalu kita tambahkan dulu kata science, scroll ke bawah, klik search. Oke, sudah langsung mempersempit. 4.000 dokumen menjadi 1.000 dokumen. Itu tadi caranya. Jadi nanti langkahnya kurang lebih seperti itu untuk Science Direct, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait Science Direct, Bapak Ibu? Mbak Oke, Aulia, saya Mbak, maaf. oke, boleh Bapak, monggo. Di saya setelah saya coba Sign Direct, ini hanya view PDF, nggak ada abstraknya, nggak ada opsi di situ. Oh iya, betul, betul. Kadang memang seperti ini ya Bapak. View PDF saja nggih. Iya, Nah, ini abstraknya nggak muncul gitu. oke. Kalau Jadi view PDF itu diklik saja, nggak apa-apa Bapak. Atau Bapak boleh lihat dari judulnya. Dari judulnya ini, sekiranya oke gitu ya, bisa kita ambil, boleh langsung kita ambil. Tapi kita pastikan lagi nggih Bapak, apakah jurnalnya terindeks Scopus atau tidak. Gitu tapi kan Mas. tadi kalau dengan lewat abstrak kan memudahkan kita lihat yang kuning-kuning dulu kan, Mbak. Kita bisa Iya, filter di situ, iya. betul. Kenapa nggak muncul ya? Nah, itu memang beberapa ada yang seperti itu, Pak. Tidak memunculkan abstraknya. Tapi tidak masalah, Bapak. Nanti jika tidak muncul abstraknya, Bapak lihat dari judulnya aja. Itu. Nanti tetap kita filter lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau tidak muncul abstrak, lihat dari judul di situ. Hmm, baik, Oke. terima kasih. Oke, sama-sama Pak Santosa. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait Science Direct? Kalau di saya jurnalnya nggak muncul ya, Bu. Bu Arin. Jurnalnya tidak muncul. Iya. Kalau nama jurnalnya tidak muncul, Bapak cari paper yang lainnya saja. Hmm, Jurnalnya itu biasanya dipastikan muncul, Pak, biasanya. Nanti boleh dilihat di share screen nanti ya, Pak, di akhir mungkin. ya, Di ya. sini nama jurnalnya, di bawah sini. Kalau tidak muncul, nanti Bapak Ibu bisa cari opsi paper yang lain saja. Jadi dilewatkan saja. Karena dikhawatirkan paper tersebut malah tidak, maksudnya masuk ke dalam jurnal yang tidak terindeks Scopus. Maksudnya ini Mbak, saya kan buka Science Direct nih. Science Oke. Direct ini saya ketik keywordnya nggak ada yang muncul satupun gitu. Ini apa Oh, oke, akun oke. akun apa gimana ya? Lihat dulu. Nggak muncul keywordnya. Oh, oh, baru muncul Mbak, baru muncul. Ternyata harus harus diklik jurnal and book-nya ya, mungkin ya. Oh, yang bawah ini ya Pak, filternya ya. Nah, iya iya iya.
Iya, betul. Harus difilter dulu, Bapak. Supaya muncul jurnalnya. Ya, ya. Oke, aman, Oke. Bapak? Aman, aman. Aman, baik. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan kembali terkait Sains Direct. Mbak bisa diulang lagi tadi yang untuk lihat Q1-nya. Oke, saya Kosong. ulang lagi nggih, Pak. Ya, Di- Oke, saya ulang. Di sini Bapak, nanti misalkan Bapak tertarik di paper satu nih, di paper satu. ya, Ini kan nama papernya, judul papernya, ya, yang saya ya, maksud ini judul papernya. Di bawah judul paper itu ada nama jurnalnya, Clinical Simulation in Nursing. Nah, nursing ini ya, ini ya, nama ya. jurnalnya. Bapak copy dulu, di copy nama jurnalnya. Baru Bapak buka scopus.com-nya, scopus.com, pilih yang sources. Nah, sources ini, diklik sources. Oke. Pastikan, pastikan Bapak Ibu di sini sudah title. Kalau belum title, silahkan dipilih title dulu. Pilih title, pastekan titlenya, lalu klik Find Sources. Fan sources. Nah, ini akan muncul resultnya. Nanti dilihat dari sini, highest persentilnya. Dia masuk ke kuartil berapa? Oh, ternyata 93% masuk ke kuartil 1. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika masuk ke kuartil 1 dan terindeks Scopus, silahkan dilihat lagi, kembali lagi ke Science Direct, lalu di-download. Gitu Bapak. Aman Bapak? Bisa dipahami Nah, nggih? maksud saya begini, itu bisa masuk situ. Kalau yang tidak punya akun Scopus itu gimana? Apa kita Ah, cuma, J, J, Bapak. Oke, karena kan tadi ini kan saya juga tidak punya akun Sekopus ini, Pak. oh ini, Ini saya menggunakan akun pribadi. oh bisa. Nah itu, pikir, Nggih, bisa. pikir harus yang punya Iya. akun Scopus. Nah, Ah, oke, oke. kalau untuk sources ini Bapak Ibu akun pribadi itu bisa mengakses Ah, fitur sources oke, ini. baik, makasih Bu. Ya, Nggih, ya. sama-sama Bapak. Mbak Oke, Bapak Ibu. Aulia, Nggih, monggo Pak Mardi. saya sudah memilih beberapa artikel di Oke. Science Direct, tapi saya download something went wrong itu kira apa ya? Nanti diulang lagi dulu, Pak. Diulang lagi. Mungkin ada satu Hmm, dokumen yang eh, error gitu ya. oh gitu, Oke, nanti diulang lagi. Mungkin bisa dicoba unduh satu dulu. Diunduh satu, satu-satu gitu ya. apakah bisa terdownload atau tidak. Kalau tidak, Oke, di refresh dulu. ya, terima kasih Mbak Aulia. Oke, Pak Mardi. Sama-sama, Bapak. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Kita nanti diskusi lagi di akhir ya. Ada satu Hmm, lagi, Bapak Ibu. Ada salah satu lagi cara kita untuk mendapatkan paper ya, paper itu kita sebentar, saya gunakan akun Google-nya dulu. Oke, jadi ada salah satu cara lagi Bapak Ibu untuk mencari referensi paper yang terindeks Scopus. Bapak Ibu pernah menggunakan Google Scholar? Nah ini sering saya rasa deh, sering menggunakan Google Scholar. Nah nanti Bapak Ibu di dalam Google Scholar ini, kita bisa melihat apakah paper tersebut masuk ke kuartil berapa nih. Nah, itu bisa kita lihat. Polanya sama nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu masukkan dulu kata kuncinya dalam bahasa Inggris, pastikan meskipun di dalam Google Scholar kita bisa dalam bahasa Indonesia, tapi kan kita cari paper-paper yang dari Scopus nggih, yang terindeks Scopus itu kita gunakan keyword berbahasa Inggris. Tinggal kita search. Oke. Di sini Bapak Ibu nanti bisa filter tahunnya juga ya. Misal rentang khusus nih mau tahun berapa? 2021 sampai 2025. Telusuri. Nah, lagi scroll ke bawah lagi, urutkan berdasarkan tanggal. Ini saya rasa tidak perlu. Nah, ini kan masih semua jenis nih Bapak Ibu. Semua jenis Bapak Ibu ganti ke artikel kajian. Artikel kajian. Lalu
Nanti Bapak Ibu, di sini kan masih belum terlihat Q-nya ya. Cara kita melihat dia masuk ke kuartil berapa, nanti Bapak Ibu tambahkan tab baru, ketikkan EX Citation Chrome Web Store. Nah, ini dia. Saya copy, saya masukkan ke kolom chat nggih, Bapak Ibu. Saya masukkan ke kolom chat. Nah, EX Citation Chrome Web Store. Ini nantinya yang akan kita tambahkan ke Chrome. Oke, jadi nanti Bapak Ibu jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik tambahkan ke Chrome ini. Tambahkan ke Chrome, klik. Nanti tinggal klik Add Extension. Oke, sudah berhasil diunduh Bapak Ibu. EX Citation Journal Ranking has been added. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kembali ke Google Scholar, silahkan di-refresh Google Scholar-nya. Kita lihat perbedaannya. Di sini muncul Q-nya Bapak Ibu. Q1, Q1, Q1. Nah, ini dia. EX Citation. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, kita harus memastikan ulang. Apakah benar ini ke Q1? Memang ini mempermudah nih. Dia kan memberikan label Q1 ini berdasarkan SGR atau Simago Journal Ranking. Sedangkan SGR itu diperbarui kurang lebih 2 tahun sekali. Jadi pembaruannya itu 2 tahun atau setahun. Saya agak lupa Bapak Ibu. Karena kita basisnya ke Scopus sehingga kita perlu mencari apakah benar ini masih di Q1. Kita lihat lagi. Nama jurnalnya itu ada di sini, Neurocomputing. Atau Bapak Ibu klik tanda kutip, nah klik tulisan kutip ini. Di sini kita cari nama jurnalnya. Konsepnya sama seperti Science Direct tadi. Nah, nama jurnal itu biasanya terletak di setelah judul. Neurocomputing kita ambil. Sebentar. Ini tidak mau diambil. Kita copy, kita blok dulu. Kita copy nama jurnalnya. Lalu Bapak Ibu kembali ke scopus.com. Lalu jangan lupa melalui fitur sources. Nah, sources klik. Pastikan subjek area ini kita ganti ke title. Title, lalu dimasukkan Bapak Ibu. Neurocomputing. Baru find sources. Find sources. Oke. 96%. Masuk ke Q1. Di sini tadi Q1. Nah, ini mempermudah kita Bapak Ibu. Tapi di sini tidak bisa muncul kuning-kuningnya, hanya tebal-tebal ini ya Bapak Ibu, tebal-tebal online learning. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ingin mendownload, itu diklik ya, klik nama papernya, diklik, lalu pilih tulisan download atau di sini view PDF, baru diunduh secara manual. Unduh secara manual. Tinggal kita save. Oke, sudah masuk, sudah selesai. Itu tadi cara yang terakhir. Cara melalui Google Scholar. Oke, Bapak Ibu, kita diskusi nggih, apakah ada pertanyaan nih terkait ketiga cara tersebut? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi nanti Bapak Ibu kami harapkan setelah pertemuan kedua ini ada capaian yang harus Bapak Ibu lakukan nih, yaitu mencari referensi-referensi terbaik tadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin rekamannya mungkin bisa dikirimkan Bapak, supaya nanti bagaimana? rekamannya mungkin bisa dikirimkan supaya nanti bisa Mohon maaf Bapak. untuk rekamannya nanti yang pertemuan ini supaya bisa di share nanti. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dan jelas Bapak Ibu? Jelas Mbak, jelas. Dengar, Oke. Mbak. Jelas. Maksudnya nanti setelah selesai kelas ini, nanti Mbak Aul bisa kirim rekamannya buat
kita Oh, maksudnya. iya, siap, Pak. Nanti akan dikirimkan. Iya, Bapak Ya. Ibu, siap untuk rekaman pasti. Untuk rekaman, Bapak Ibu kan sebelumnya, sebentar, saya perlihatkan sekalian, ya. Nah, di dalam webinar ini, Bapak Ibu, ini kan kemarin sudah ada yang mengirimkan record Zoom. Nah, ini. Ini kan mohon izin menyampaikan Bapak Ibu record Zoom YouTube nggih Bapak Ibu YouTube. Ini Bapak Ibu klik saja, diklik. Nanti di sini akan mengurutkan Bapak Ibu. Nanti sudah langsung ada lagi recordnya. Jadi Oke, baik, diperbarui baik. gitu ya. Jadi playlist bentuknya ada breakout roomnya saya, ada breakout roomnya Prof. Jamal, kemudian nanti ada sesi 2 gitu, berlanjut terus. Jadi linknya tetap sama Bapak Ibu, linknya Oh, tetap sama. ya baik, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi terkait materi hari ini? Atau sudah ingin mencoba? Jadi Mbak, Mohon izin Ibu termute. jadi Mbak kesimpulannya dari ketiga tadi ya lebih apa namanya? Lebih bagus kita pakai Scopus ya Mbak ya. Iya, lebih nyaman Ibu, lebih nyaman pakai Scopus gitu. Lebih enak gitu nggih Bapak Ibu. Nah, nanti barangkali Bapak Ibu ingin mencari apa akun Scopus gitu. Saya ada rekomendasi. Sebentar, saya kopikan dulu nggih. Ini sudah ada, saya sudah beberapa teman kami juga menggunakan akun dari sini. Coba nanti Bapak Ibu chat saja nggih, barangkali ada penawaran murah terkait akunnya. Nah, ini saya kirimkan di kolom chat. Oke. Nggih, tapi itu berbeda dengan kami nggih, Bapak Ibu. Itu bukan milik kami gitu, tapi hanya saja beberapa rekan sering membeli di situ. Ini pribadi ya, Mbak? Email pribadi, bukan sharing ya? Nah, nanti bisa ditanyakan. Sepertinya bisa email Oh, pribadi, Pak. oke. Iya. Baik, Mbak. Terima kasih. Nggih. Sudah seperti tadi. Itu padahal ada di sekitar kita sini. Bagaimana, Pak? Pak Ferdinand? Memang untuk lebih nyamannya itu lebih nyaman Scopus, tapi masih jangan khawatir, masih ada beberapa cara gitu nggih Bapak Ibu tadi. Cuman caranya agak sedikit lebih panjang karena kita harus ngecek ulang di Scopusnya. Oke? Kalau dari rekomendasi dari toko kuning ada nggak Mbak? Toko Yang mana kuning. yang recommended gitu? Kalau toko kuning belum ada Ibu, mohon maaf. Karena kami seringnya ke toko ini nih, toko Inge. Seringnya ke situ. Tapi memang dia chat gitu, by WA. Hmm. By WA nanti biasanya kalau ada pembaruan akun gitu juga sering dikirimkan. Kalau nggak salah kemarin Mbak Aul itu kan dikirim ya dari eh, Pak Handian kalau nggak salah dosen belajar tuh. Itu kan ada tuh. Oh, Ada. Bapak. Nanti bisa dilihat saja. Mungkin opsional nanti Bapak Ibu boleh beli di situ, boleh beli di yang ini yang saya kirimkan. Mungkin eh, pertimbangannya juga di harga biasanya nggih Bapak. Saya kurang tahu kalau dosen belajar itu harganya berapa. Ya Mohon agak maaf. sedikit berbeda Bu. Oh, agak sedikit berbeda nggih. Iya. Hmm. Nanti bisa dilihat saja gitu nggih Jangan. Bapak Ibu. Saya Opsional. mau nanya Mbak Aul, maaf tadi saya terlambat masuk. Boleh monggo Eh, Bapak. Kira-kira kalau misalkan kita mau submit, misalkan udah beres nih, paper kita udah beres, kita mau submit ke open access kan berarti kan untuk penelitinya yang harus membayar, yang membacanya kan gratis. Nah, kalau untuk yang closed access berarti yang penelitinya tidak membayar, tapi yang membacanya yang membayar. Nah, kemungkinan ada rekomendasi dari Mbak Aul sehingga mempermudah kita untuk kira-kira jurnal tujuan kita yang di Scopus nih yang mana nih? Nah, yang closed access aja nggak apa-apa, yang penting bisa tersubmit seperti itu.
Oke. Terima kasih Mbak Aul. Nggih, terima kasih Bapak. Untuk rekomendasi nggih Bapak, sebenarnya nanti untuk jurnal tujuan Bapak Ibu, kita akan membahas secara detail ya, ada waktunya nanti. Hanya saja kalau Bapak Ibu ingin melihat, sebentar saya coba cari dulu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti di pertemuan ke-7 atau ke-6 saya lupa, kita akan membahas terkait pencarian jurnal tujuan. Jadi sementara Bapak Ibu jangan bingung dulu, jangan beralih ke jurnal tujuan dulu. Kita selesaikan step by stepnya nggih. Karena kadang ada beberapa yang menggunakan pola kita cari jurnal tujuan dulu nih karena kita perlu lihat gas lingkungnya. Nah, itu nanti biasanya akan lebih sulit Bapak Ibu. Yang Jadi kita selesaikan paper dulu, baru di akhir kita cari jurnal tujuan. Namun menjawab dari Bapak, untuk apa? Ada nggak nih Mbak rekomendasi jurnalnya? Nah, Bapak Ibu, di sini kami ada database dari beberapa alumni Rumah Scopus gitu yang sudah publish nggih, beberapa ada yang gratis, beberapa ada yang tidak. Ini linknya sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat ya. Sebentar saya share dulu. Bisa dilihat di sini referensi paper. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa paper nggih, paper yang sudah publish begitu. Dari variasi Q1, Q4 nanti dilihat yang bidangnya sesuai dari Bapak Ibu. Barangkali ada yang sesuai, lalu Bapak Ibu tertarik. Nah, nanti bisa juga dicoba disubmit di sini. Ini paper-paper dari alumni kami sedang proses Bapak Ibu sehingga belum banyak ditulis karena masih dalam proses input datanya. Nah, ini sudah langsung muncul harganya kita. Namun secara spesifik akan kita bahas di pertemuan ke-6 nggih, Bapak atau ke-7. Oke, Bapak? baik, terima kasih Mbak Aul. Nggih, sama-sama, Bapak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Jadi Malam Mbak Aulia, ini boleh, saya boleh. Bu Wayan. Boleh Bu Wayan. Selamat malam, Ibu. Ya, tadi kembali tadi ya ke seperti tahap-tahapan untuk mendapatkan referensi itu kan ada 3. Nah, dari ketiga itu yang lebih nyaman kayaknya kita itu kan Scopus. Nah, itu untuk mendapatkan itu kan dari Scopus itu kan kita belum punya akun. Bagi itu yang tadi yang tahap-tahap tadi itu kan kita yang belum punya akun begitu ya Mbak ya, Mbak Ulia ya. Nggih, yang tahap kedua, tahap ketiga itu yang tidak punya akun lisens, Ibu. Yang Mm-mm, Science Direct dan Google Scholar itu kita gunakan ketika kita tidak punya akun lisens Scopus. Tapi mm-mm. kalau punya lisens Scopus itu boleh langsung ke Scopusnya. Oke. Nggih. Ya. Baik Mbak Ya, Alia, terima siap. kasih Ya, sama-sama Ibu informasinya. Aya. Nggih. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, hari ini ada tugas. Bapak Ibu silahkan cari referensinya itu. Referensi terbaik. Ya, kita optimalkan, kita ambil referensi dari Scopus Q1, Q2. Oke, nanti Bapak Ibu, boleh nggak sih Mbak kita ambil di selain Scopus? Kadang ada buku nih, ada buku yang perlu kita masukkan. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi nanti pembagiannya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu punya 5 keyword. 5 keyword. 5 keyword itu tadi kan masing-masing keyword minimal mendapatkan 10 referensi. 10 referensi. Artinya ketika Bapak Ibu punya 5 keyword, minimal Bapak Ibu punya 50 referensi. Oke, 50 referensi. 50 referensi itu silahkan 80%-nya itu artikel jurnal Scopus. 80%-nya. 20% sisanya boleh dari yang lain. Boleh dari webpage, boleh dari buku, ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Ada Mbak Mbak. Aul. Oke, Pak Santosa dulu nggih, Ibu, Ya. mohon izin. Nanti kalau kami sudah searching untuk yang satu keyword 10 artikel gitu ya, kita Nggih. download terus simpen langsung ke Mendeley atau kita simpen dulu ke folder biasa aja. Nggih, masukkan ke folder dulu saja, Bapak. Mendeley-nya Gitu. kita pelajari besok nggih. Oh, oke. Jadi bikin folder baru gitu ya untuk Betul, jadikan ngumpulin satu semua. folder dulu.
Iya, Masih. betul sekali. Nggih, sama-sama Pak Santoso. Mbak Oke, Aul, maaf, Mbak Aul. nggih, bagaimana Eh, Bapak? Setelah di-download itu, apakah nama filenya tetap yang sebagaimana downloadan, apa bisa kita, anu ya, Nama ganti nama filenya, gitu? nggih. Gitu. Saya izin jawab nggih Bapak. Ya, gitu. Nama filenya itu sesuai yang kita download saja, tidak perlu kita rubah-rubah. Jadi Hmm, download langsung save saja. Jadi tidak perlu kita sesuaikan dengan judulnya. ya, ya. Karena kan ada nama filenya tuh yang kayak angka gitu, Pak. Iya, nggih. Nggak apa-apa Bapak, nanti Mendeley bisa membaca. Oh ya, ya. Nah, Oke, oke, kasih. sama-sama Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Iya Mbak, saya Mbak. Oke, Eh, Ibu Risma. Ya, selain kan berarti kita butuh akun Scopus ya kan, Mbak. Kemudian mau tanya lagi nih, Mbak, karena tadi saya udah cek chat yang Punix digital kan, Mbak. Jadi kan ada paket bunding gitu kan. Nah, kira-kira aplikasi apa lagi yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau memang perlu biarkan sekalian beli supaya lebih hemat gitu, Mbak. Oh, nggih, ada paketnya ya, Bu ya. Iya, Nggih, iya. Risna. Terima kasih, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu yang kita gunakan selama webinar online itu yang mungkin butuh akun lisensi atau premium itu yang pertama Scopus, yang kedua itu di Grammarly. Nah, itu yang utama yang akan kita gunakan di webinar online ini. Oke, makasih Mbak Aul. Sama-sama Ibu Risna. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Oke. Jika belum ada, Prof. Jamal, selamat malam. Apakah ada tambahan, Prof. Jamal? Ya. Oke, selamat malam, Prof. Oke, sedikit saja tadi ada kasus apa ya, yang sign direct itu yang tidak muncul abstraknya. Itu biasanya kalau belum diklik my account gitu atau belum login. Ya, itu biasa baru muncul pertama itu ya muncul hanya PDF-nya saja. Tapi kalau sudah login atau sudah klik my account itu biasanya dia akan muncul abstrak. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ada yang tidak bisa di-download karena harus berbayar melalui Skyhub ya. Kadang-kadang juga melalui Skyhub itu tidak bisa. Kita masih upayakan lagi pakai tangan orang lain. Caranya kita tinggal copy judul artikelnya, bawa ke Google Scholar. Bawa ke Google Scholar, kemudian tambahkan di ujungnya PDF. Nah, itu dengan harapan sudah pernah ada yang mendownload. Kalau sudah pernah ada yang mendownload itu, biasanya dia tersimpan di apa ResearchGate itu apa atau di tempat lain itu kita ambil lewat situ. Jadi tidak langsung ke jurnalnya, tapi di tempat lain karena sudah pernah ada yang mendownload. Itu itu langkah-langkah yang biasa kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir kalau belum punya Scopus berlisensi. Uh, Rumah Scopus itu berdiri tanpa Scopus berlisensi sebenarnya. Ya, jadi kami di awal-awal itu tidak mengenal istilah Scopus berlisensi itu. Tapi ya alhamdulillah tetap jadi karena masih banyak fasilitas yang lain. Kita bisa maksimalkan Sign Direct, kita bisa maksimalkan Google Scholar, ya, tapi hanya itu saja kita ada tambahan energi sedikit untuk mengidentifikasi mana yang terindeks Scopus, mana yang tidak, dibanding kalau kita langsung di Scopus. Tapi kalau tidak punya apa namanya Scopus berlisensi ya nggak perlu berkecil hati. Ya, masih banyak cara yang lain. Ya, sign direct saja itu tadi itu kalau kita buka itu ada ribuan itu tinggal kita pilih saja. Ya. Yang kita butuhkan itu ya paling paling banyak sampai 40 artikel kan dalam apa namanya referensi dalam satu artikel. Sementara satu keyword saja kita bisa mendapatkan ribuan. Ya. Jadi ya banyaklah cara yang bisa kita gunakan. Saya kira itu Mbak Aulia saya kembalikan.
Baik, terima Ya. kasih sekali Prof. Jamal tambahannya. Jadi tadi ada tambahan yang luar biasa nih Bapak Ibu. Bisa gunakan Google Scholar untuk opsi ketiga kalau misal Skyhub tidak bisa gitu. Oke, terima kasih Prof. Jamal. Bapak Ibu sudah cukup? Tidak ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Cukup, Mbak. Baik, siap Bapak. Nanti kalau sudah cukup, Bapak Ibu silakan ini ya, cari referensi-referensinya. Besok kita akan kembali bertemu di hari Jumat di waktu yang sama, Bapak Ibu, di jam 7:30. Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu menonton videonya. Lalu video yang sudah kami sediakan ya, karena itu juga salah satu bentuk fasilitas yang perlu Bapak Ibu optimalkan. Karena nanti kalau Bapak Ibu sudah nonton video di Zoom tinggal kita diskusi lebih nyaman. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan nanti diselesaikan apa yang menjadi tugas Bapak Ibu. Kita cukupkan dulu ya Prof. Jamal pada malam hari ini. Ya, saya kira kita cukupkan, kita beri kesempatan untuk istirahat. Ya, Oke, saya mau izin menutup ya Prof. Jamal. ya silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan hadirnya, keluangan waktunya untuk join pada Zoom malam hari ini. Saya dan Prof. Jamal memohon maaf karena kami tentunya masih banyak kurangnya, begitu Bapak Ibu. Jangan lupa untuk jadikan WA, grup WA itu sebagai tempat diskusi ya Bapak Ibu. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali chat ke saya ataupun ke Prof. Jamal. Nanti insya Allah akan kami bantu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Saya mohon izin tutup, nggih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Aulia, Pak Jamal. Nah, sama Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu semua. Terima kasih, Sehat Prof. selalu Sehat-sehat. Bapak Terima kasih Ibu. Prof. Jamal. Nggih. Saya izin menutup Zoom Bapak Ibu. Saya end Zoom Ya. nggih. Sehat Iya, selalu baik. Bapak Ibu, Baik, Prof. terima Jamal. kasih Selamat Prof malam. dan semuanya.